Kenapa kita kok selalu surat Yasin? Malam Jumat Yasin. Ada orang tua kita mau wafat, surat Yasin. Ziarah kubur, Yasin. Di kampung, Yasin. Di majelis taklim, Yasin. Sampai saudara-saudara kita itu bilang, Mbak, orang NU itu Qur'annya cuma Yasin. Kenapa? Di kuburan cuma ada Yasin, surat-surat yang lain tidak ada. Ini namanya apa ini, Pak? Ini tukang fitnah ini, Pak. Tahlil, ada dalil. Kalau ada orang yang mengatakan itu warisan agama sebelum Islam, jangan dengarkan, Pak. Jangan dengarkan. Kita sudah berkali-kali menyampaikan hadis itu, ditolak, Pak. Jadi, mereka mengatakan bid'ah, itu bukan lantaran ada hadis atau tidak. Apa? Yang dinamakan bid'ah, itu yang tidak mereka ketahui, Pak. Jadi saking banyaknya yang tidak mereka ketahui, semua dianggap bid'ah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal kurama wal fudala yang sangat saya muliakan, para sadah halawiyin, para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus di antaranya adalah Al-Habib Alwi Asgaf, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Abdurrahman, dan para habaib yang lain, juga pimpinan Pondok Pesantren Kiai Ibrahim, Kiai Ali Asri, Kiai Abdul Halim, Kiai Jamhur, seluruh keluarga dari zuriyah Kiai Jahri, para perwakilan dari pemerintah kabupaten, dari Kemenak, dari DPRD, dari TNI Polri, teman-teman kami dari Banser Panitia, seluruh yang hadir sekali lagi yang mohon maaf tidak mampu kami sebutkan satu persatu, karena kalau diabsen satu persatu jadi 1,5 jam. Padahal waktu kami tidak cukup menyampaikan sepanjang itu, yang sekali lagi saya doakan Anda semua oleh Allah, semoga dikaruniakan sehat walafiat dan panjang umur. Pertama, saya hadir ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin bertabarruk kepada para habaib, kepada pesantren yang telah didirikan oleh Sohibul Haul. Sekali lagi, alhamdulillah, ini pertama kali saya ke Kalimantan Selatan. Yang sering ke Pontianak, Kalimantan Barat, ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan, sehingga saya tidak terlihat karena di depan saya ada papan. Tapi kalau di sini alhamdulillah, kan Balikpapan kan berarti di baliknya papan. Juga ke Palangkaraya pernah. Dari dulu saya hanya mendengar Tuan Guru sekumpul. Alhamdulillah kemarin saya berziarah. Dulu saya pernah membaca kitab Sabil al-Muhtadin, karya Syekh Arsad Al-Banjari. Beliau adalah gurunya kiai-kiai kami di Jawa, gurunya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Alhamdulillah kemarin saya berziarah ke Kelampayam, yang sekali lagi insya Allah karena saya hadir berkenaan dengan masalah kenapa kita ada haul, kenapa kita bertawassul, kenapa kita bertabarruk dan lain sebagainya. Pertama, musibah itu macam-macam bentuknya, Pak. Kalau musibah itu sekedar musibah, berupa kemudian misalnya tanah longsor hanya menimpa sebagian orang,
Dan insya Allah tidak lama setelah itu kemudian segera pulih. Kalau musibah itu adalah berupa kecelakaan, insya Allah tidak lama kemudian Allah akan mengganti kenikmatan. Hari ini kita mengalami musibah di dalam agama. Padahal guru-guru kita sering berdoa meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan agama kami sebagai salah satu tempat Engkau memberi musibah. Hari ini kejadian yang dikenal dengan at-tashkik fiddin, menjadi ragu terhadap apa yang sudah kita amalkan. Dari dulu kita mengamalkan maulid Nabi, tidak ada yang mempersoalkan. Hari ini kita dituduh telah melakukan perbuatan bid'ah. Dulu kita ziarah kubur dengan membaca Al-Quran, tidak ada masalah. Sekarang dicari-cari masalahlah. Dulu kita melakukan amaliyah apapun yang ada di amalan ahli sunnah, tidak pernah dipersoalkan. Tetapi hari ini di grup-grup WA kita, teman-teman kerja kita, ada satu pendatang, ada satu keluarga yang tiba-tiba kemudian ingin meruntuhkan tatanan amaliyah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Understand? Maksud saya bisa dimengerti, Pak? Kok manggut-manggut, kenapa ini, Pak? Pengajian kok siang hari manggut-manggut, itu maknanya ada 3, Pak. Boleh jadi Anda memang betul-betul understand karena memaham. Yang kedua agak ngantuk, Pak. Karena sebelum jam 8 Anda sudah membaca maulid Habsyi tadi. Atau yang ketiga belum makan pagi, Pak. Ini yang mana, Pak? Yang sabar. Kalau belum makan yang sabar, Pak. Kalau ngantuk, minta ke temannya di belakang agar dipijetin, Pak. Supaya tidak ngantuk lagi, Anda yang gantian ngijetin temannya. Mari salawatan dulu. Salatullah, salamullah, ala taha. Salatullah, salamullah. Tawassalna bismillah wa bilhadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Salatullah, salamullah ala taha. Salatullah, salamullah. Pertama, haul. Dari mana haul itu? Oh, itu delay itu. Delay dari sini. Oh, saya kira ada pengajian tandingan itu. Oh. Makanya di sana agak terlambat karena di sini tidak ada kabelnya. Jadi delay. Nyampe mana ini tadi, Pak? Haul. Kalau Anda punya kitab yang bernama Nihayatuz Zaire, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bagian dari muridnya Syekh Syekh Arsyad Al-Banjari, di bab wasiat sebelum bab nikah, di situ dijelaskan, qad jarat adatun nas bitasadduq anil mayyit fi salisim min mautih.
umat Islam telah mengamalkan bersedekah atas nama orang yang telah wafat pada malam ketiga. Wa fi sabit pada malam ketujuh. Wa fil arba'in pada malam yang ke-40. Wa fil mi'ah pada ke-100 harinya. Wa ba'da dzalika yuf'alu haulan fi yaumil maut. Setelah itu dilakukan dalam 1 tahun haul di hari wafatnya. Sekali lagi, teks itu ada di dalam kitab Nihayatus Zain. Kalau ada yang mengatakan, itu kan pendapat ulama. Mana dalilnya? Mau minta berapa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan, kata Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, "Ma ghirtu 'ala nabi min nisa'ihi 'ala ma ghirtu min Khadijah." Kata Sayyidah Aisyah, tidak saya cemburui dari perilaku Rasulullah terhadap istri-istrinya dibanding dengan kecemburuan saya kepada Khadijah. Kenapa? Likasrati zikrihi iyyaha. Karena Nabi sering menyebut-nyebut, mengingat-ingat Khadijah. Kata-kata zikir, kata-kata zikro ada di dalam redaksi hadis ini, Pak. Makanya, kalau panjenengan datang ke ulama Mesir saat haul, itu istilahnya adalah zikro haulil marqub. Memperingati, mengingat kembali orang-orang yang telah wafat. Kalau ada dari Kalimantan Selatan, dari Banjar, yang pernah nyantri kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, sampai sekarang ada haulnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Anda datang ke Damaskus, Suriah. Di situ ada Syekh Ramadan Al-Buti. Sampai sekarang haulnya ada. Kalau ada di antara kita yang pernah nyantri kepada Habib Umar bin Hafidh di Yaman, di sana ada haul. Bahkan ada haul yang paling lama, yakni menghauli Nabi Hud alaihi salam yang dipimpin oleh para ulama Yaman. Kalau di banyak negeri umat Islam haul itu telah diamalkan. Kalau sudah ratusan tahun yang lalu haul itu ada, kok baru di sini dibid'ahkan? Hadza minal kasibin. Kasib itu, Pak. Terlambat tuduhan bid'ah itu, Pak. Kok pada tegang semua? Kenapa ini, Pak? Kalau bapak-bapak yang tegang, saya yang takut, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau mesem tersenyum, saya senang. Tapi kalau mata Anda melotot ke arah saya khawatir takut mau lewat pulang lewat mana ini, Pak. Mari salawatan lagi ya. Ilahi salimil ummah minal afah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah. Jadi kalau bertanya siapa yang pertama kali mengadakan zikra haul, Nabi, Pak, kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian kelanjutan hadis ini, Pak. Sayyidah Aisyah melanjutkan kata beliau. Warubbama kana yadhbahu syat. Terkadang Nabi menyembelih kambing, Pak.
Setelah menyembelih kambing itu Nabi kemudian bersabda, "Arsilu biha ila asdifai Khadijah." Hantarkan daging-daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Jadi Pak, Nabi tidak hanya sekedar mengingat-ingat terhadap Sayyidah Khadijah, tetapi terkadang Nabi memberi sedekah yang pahala sedekahnya itu diatasnamakan orang yang telah wafat. Makanya, kalau ada di antara kita orang tua kita wafat, ayah saya Pak meninggal di bulan Ramadan, maka kami setiap malam 27 Ramadan itu, kami berkumpul dengan keluarga semampu kami. Kalau ada rezeki yang mudah, maka kami menyembelih kambing karena Rasulullah menyembelih kambing. Kalau kami belum memiliki sebanyak itu, maka kepada hewan yang di bawahnya, yakni ayam. Kalau ayam kami tak mampu, maka ayam yang belum menetas, namanya telur. Telur pun kami dadar lalu kami iris kecil-kecil. Kami bagikan sedekah itu. Terkadang kami juga menggunakan namanya soso, Pak. Namun juga kadang-kadang soso yang tidak ada dagingnya. Apa itu? Miso Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin saya mencoba menikmati soto Banjar. Alhamdulillah. Membuat rindu, Pak. Besok ke bandara lagi, insya Allah cari lagi saya. Jadi sekali lagi, haul itu ada dalilnya, Pak. Tapi jangan pernah sampaikan hadis ini kepada mereka yang menolak. Karena 1000 dalil pun tidak akan pernah cukup bagi mereka. Sudah kita sampaikan berkali-kali ada dalilnya. Mereka tetap tidak mau. Kenapa? Mereka tidak maunya itu bukan karena tahu, Pak. Tetapi karena memang sudah menganggap kita ini adalah telah dikeluarkan dalam pandangan mereka. Bahkan kita dianggap tidak mengikut sunnah Rasulullah. Padahal itu bagian yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Wah, ini santrinya Kiai Jahri. Baik yang di pesantren ataupun yang di kampung. Banyak yang pandai ilmu sorofnya, Pak. Saya ulangi, kalau saya bertanya fahimtum, kalimat antum diganti apa? Fahimtum? Fahimna. Falestitum? Palestina. Filipintum? Filipina. Argentum? Barcelontum? Ini kalau bola hafal semua ini. Yang di belakang protes. Mana Real Madrid? Tidak ada domirnya itu, Pak. Tidak bisa ditasrif itu. Haul beres. Dalilnya banyak. Ulama di berbagai negara muslim mengamalkan. Kedua adalah tahlil. Mana dalil tahlil? Dalil tahlil, Pak, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Pak. Dalam musnad Imam Ahmad. Saat itu ada seorang sahabat bernama Jabir, beliau ini bercerita, Pak. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ala Sa'd ibn Mu'adz hina tuwfi. Kami para sahabat dengan Rasulullah mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah melakukan salat jenazah, kemudian Nabi juga datang ke pemakamannya. Dan setelah tanah kubur itu ditutup, Pak, di dekat makam itu kemudian Nabi membaca tasbih. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawila. Nabi membaca tasbih sangat lama. Fasabbahna, kemudian kami para sahabat ikut membaca tasbih bersama dengan Nabi.
Summa kabbara fakabbarna. Kemudian Nabi pun membaca takbir. Kami para sahabat ikut membaca takbir bersama dengan Nabi. Dalam riwayat Imam Al-Hannad, dalam kitab Az-Zuhud ada redaksi faja'ala yukabbiru wa yuhallil wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil, dan Rasulullah membaca tasbih. Ada redaksi itu, Pak. Kemudian setelah kejadian ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta?" Nabi, mengapa engkau di makam ini membaca tasbih dan membaca takbir? Dalam riwayat Al-Hannad, mengapa pula engkau membaca tahlil? Nabi menjawab, laqad tadayaka ala hadzal 'abdis shalihi qabru. Baru saja kuburan orang yang soleh ini tanahnya menyempit. Tanahnya kemudian 2 lempeng itu bergerak. Ketika hampir kemudian meremukkan jasad dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad, Nabi membaca tasbih, Nabi membaca tahlil, Nabi membaca takbir, hatta farrajahullahu azza wa jalla an. Hingga kemudian kubur itu oleh Allah dilebarkan kembali. Berdasarkan hadis ini, Pak. Ini hadisnya hadis hasan, Pak. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih. Boleh dijadikan dalil dan bisa dijadikan hujjah. Nabi ketika membaca tahlil, Nabi ketika membaca tasbih, Nabi ketika membaca takbir, bacaan itu sampai kepada ahli kubur, yakni Sa'ad bin Mu'ad. Sebab andaikan tidak sampai, Pak, maka kuburan itu kemudian benar-benar menyatu, maka remuklah jasad di alam kubur itu. Tetapi ternyata di dalam hadis ini, Allah lebarkan kembali. Sehingga kenapa ulama Syafi'iyah kita menganjurkan tahlilan? Di kalangan ulama kita yang mengamalkan tahlilan itu, Pak. Yang mengamalkan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, bacaan-bacaan Al-Quran. Agar kemudian keluarga kita yang di alam kubur oleh Allah dijauhkan dari fitnatul qabr, dijauhkan dari dhaghtatul qabr. Oleh Allah kemudian diselamatkan di alam kuburnya. Saya tanya, Pak, kalau sekujur tubuh kita kemudian tanah itu bergerak, sakit enggak? Jangankan sekujur tubuh. Kalau tangan Anda kecepit besi, sakit enggak, Pak? Sakit. Kalau kaki Anda kecepit daun pinting, sakit. Kalau Anda pakai celana kemudian kecepit resleting, Pak. Kok nggak ada yang jawab ini, Pak? Kalau melihat senyumnya kayaknya banyak ini. Saya cuma 1 kali, Pak. Karena setelah itu alhamdulillah saya pakai sarung terus. Sehingga sarung ini aman, Pak. Aman. Dan manfaat sarung itu banyak. Pertama, manfaat sarung itu ISIS, Pak. Tapi bukan ISIS yang di sana ya. Bukan ISIS yang teror. Bukan. ISIS itu artinya kalau sedang panas, dikibas-kibas terasa dingin. ISIS. Di samping ISIS, praktis, demokratis, dan gelis, Pak. Makanya biasanya para kiai yang pakai sarung anaknya banyak. Termasuk anak saya 5, alhamdulillah. Kenapa kok bisa sebanyak itu anaknya? Karena saya tidak punya pekerjaan, Pak. Akhirnya yang di rumah yang saya kerjain. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana ini tadi, Pak? Tahlil, ada dalil. Kalau ada orang yang mengatakan itu warisan agama sebelum Islam, jangan dengarkan, Pak. Jangan dengarkan. Kita sudah berkali-kali menyampaikan hadis itu, ditolak, Pak.
Jadi, mereka mengatakan bid'ah itu bukan lantaran ada hadis atau tidak. Apa? Yang dinamakan bid'ah itu yang tidak mereka ketahui, Pak. Jadi saking banyaknya yang tidak mereka ketahui, semua dianggap bid'ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang 20 menit, Pak. Biasanya sampai jam berapa di sini, Pak? Nggak lama-lama, Pak. Kenapa? Kaki saya sudah keringgingan ini, Pak. Dan saya lebih senang berdiri. Kalau Anda ziarah kubur, saat Anda datang ke makam, baik ke makam Kiai Jahri guru kita, ataukah saat Anda datang ke makam guru sekumpul di Martapura, atau Anda yang misalnya ziarah di makam Jawa, atau makam Habaib Sadah Halawin, baca Quran apa enggak, Pak? Baca ya? Bid'ah apa enggak, Pak? Mana dalilnya, Pak? Perlu saya sampaikan apa enggak, Pak? Perlu ya? Dalilnya terdapat dalam riwayat Imam At-Tabrani. Abdurrahman bin Ala bin Lajlat beliau berkata, Pak, dulu bapak saya berpesan. Bapak saya dulu berwasiat. Idza ana muttu fa'alhitni. Wahai anakku, kalau nanti suatu saat aku mati, masukkan aku ke liang lahat. Bapak-bapak tahu liang lahat? Sudah pengalaman apa belum? Sama seperti saya, Pak. Meskipun kita belum pengalaman, tapi saya percaya, Pak. Kenapa? Ada dalil. Kemudian kata beliau, lalu tutup kuburku pelan-pelan. Menutup kubur pelan-pelan, Pak. Maksudnya jangan pakai alat berat. Itu mau ngecor jalan, Pak, kalau pakai alat berat itu, Pak. Tutup pelan-pelan, kata beliau. Thumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Lalu bacakan di dekat kepala saya. Awalnya surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Wa khatimatiha, dan akhirnya surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah, Pak, terjadi perbedaan antara kita dengan ulama Mesir. Ulama Mesir itu 2 ayat terakhir. Mulai dari amanar Rasul. Kita, lillahi ma fis samawat. Tapi tidak ada masalah. Karena sama-sama bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Kalau ulama Mesir, karena menggunakan hadis Bukhari, Pak. Ayatani min akhiril Baqarah man qara'uma kafata. Itu ada di hadis Bukhari. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberi perlindungan baginya, baik dari gangguan setan, jin, dan lain sebagainya. Jadi para ulama Mesir memakai hadis ini sebagai mengukur ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Tapi ulama-ulama kita, biasanya ulama kita kan senang yang jangkep-jangkep, Pak. Kalau 2 ya tambahi 1 biar 3. Dan kalau melihat runtutan makna ayatnya, memang dari mulai lillahi ma fis samawat. Tapi tidak ada masalah. Yang penting sama-sama dibaca dari surat Al-Akhir Al-Baqarah gitu. Kenapa kata beliau? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Karena saya mendengar itu, Rasulullah memerintahkan agar saat setelah dimakamkan dibacakan awalnya surat Al-Baqarah dan akhirnya surat Al-Baqarah. Hadis ini, Pak, baik oleh Imam Ahmad ataupun yang lain, dijadikan dalil bahwa saat kita ziarah kubur diperbolehkan membaca Al-Quran di dekat orang yang sudah wafat itu, Pak. Baik setelah pemakaman atau saat kapanpun kita melakukan ziarah kubur, baik di makam orang tua
makam kerabat, makam guru-guru kita, dan lain sebagainya. Kita salawatan lagi. Salatullah, salamullah, ala taha. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Kenapa kok surat Yasin ini? Bapak-bapak, hafal surat Yasin apa enggak? Hafal apa enggak, Pak? Hafal kalau ada yang mimpin. Kalau enggak ada yang mimpin gimana? Kalau enggak ada yang mimpin ketika membaca Yasin sendiri ataupun ketika ada kiainya, wa ayatul lahum, tiba-tiba yang mimpin batuk. Ini wa ayatul lahum yang mana ini? Wa ayatul lahum ada 2 di dalam surat Yasin. Afala yashkurun. Kiainya berhenti. Ini afala yashkurun yang mana ini? Kalau ada di antara kita saat ziarah kubur, lalu di makam itu sepi, afala yashkurun, langsung paling belakang, Pak. Wattakhadhu min dunillah. Kenapa? Biar cepat selesai, kata. Kenapa kita kok selalu surat Yasin? Malam Jumat Yasin. Ada orang tua kita mau wafat, surat Yasin. Ziarah kubur, Yasin. Di kampung, Yasin. Di majelis taklim, Yasin. Sampai saudara-saudara kita itu bilang, Pak, orang NU itu Qur'annya cuma Yasin. Kenapa? Di kuburan cuma ada Yasin, surat-surat yang lain tidak ada. Ini namanya apa ini, Pak? Ini tukang fitnah ini, Pak. Quran kita itu adalah Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Mereka menuduh kita suratnya cuma surat Yasin, Pak. Tapi mengapa kita kok Yasinan terus? Karena dalil hadisnya berkaitan dengan orang wafat lebih banyak surat Yasin, Pak. Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau, juga Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban meriwayatkan hadis yang sudah populer, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin. Pertama, mautakum. Imam Ibnu Hibban menafsirkan mauta aiman hadarat kul maniyah. Bacakan di dekat orang yang akan wafat. Makanya, Pak, kalau ada di antara kerabat kita yang sudah tidak sadarkan diri, sudah koma, Pak, bacakan surat Yasin di dekatnya, Pak. Mana dalil? Ini tadi hadisnya dan beberapa riwayat dalam kitab Musnad Ahmad. Ketika Hudzaif bin Haris As-Sumali, beliau minta dibacakan Yasin sebelum wafatnya, Pak. Kemudian kata imam yang lain diantaranya adalah Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi, dan beberapa ulama yang lain. Al-maut haqiqah wal majas indal muhtadar. Yasin itu hakikatnya dibaca untuk orang yang sudah wafat. Tapi boleh juga dibaca untuk orang yang menjelang wafatnya. Dulu, Pak. Dulu, berdasarkan hadis ini, Pak, ada dalil hadisnya, ada fatwa ulamanya. Kita hari ini mengamalkan, Pak. Dulu diamalkan, tidak ada masalah. Kok baru sekarang dipermasalahkan? Kok tegang lagi, Pak, ini, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Apa yang kita amalkan? Mau minta berapa dalilnya? Ada di kitab-kitab itu, Pak. Di kitab-kitab
Para ulama kita terdahulu ada semua. Lagi-lagi kok suka tegang orang sini, Pak. Supaya tidak tegang kita sholawatan. Ilahi salimil ummah minal afah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala Yasin. Yasin di malam Jum'ah ada, Pak. Ada hadisnya. Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, salah satu pengarang dari kitab Jalalaini. Dan ini kitabnya banyak kita terima di pesantren, Pak. Beliau punya satu kitab namanya Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah. Dalil-dalil hadis berkaitan dengan yang diamalkan di malam Jum'ah atau di hari Jum'ah. Beliau kumpulkan. Ada sekitar 100 hadis. Di hadis yang ke-62, Imam As-Suyuti mengutip hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Di hadis itu Nabi bersabda, "Man qara'a lailatal jum'ah hamim ad-dukhan wa yasil asbaha maghfuran lah." Barang siapa di malam Jum'ah membaca surat Hamim ad-Dukhan dan membaca Yasin, maka Allah memberi ampunan kepadanya. Sekali lagi, Pak, Yasinan yang kita amalkan sejak dulu di pondok, sampai sekarang kita lanjutkan di kampung-kampung, di surau, di masjid, sudah ada dalil dan sudah ada ijtihad dari ulama kita. Terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena sudah cukup siang ya. Sudah cukup siang dan sudah hampir 1 jam. Terakhir, kita jangan pernah lepas dari para ulama, dari para habaib. Sekali lagi jangan pernah. Mengapa? Syekh Ahmad Al-Banjari, sebagaimana para ulama yang lain, amalannya dari dulu sampai sekarang sama, Pak. Para kiai kita tidak hanya yang berada di Banjarmasin, yang berada di seperti yang diperjuangkan oleh Kiai Jahri ini, Pak. Sama dengan apa yang telah diamalkan oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, Pak. Sama. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah, yang dikutip oleh Imam Asyuti dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Nabi bersabda, "Inna Allah qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah." Allah telah menyelamatkan umatku ini. Mereka tidak mungkin bersesat bersama-sama. Tidak mungkin. Tadi dalam manaqib Kiai Jahri, perjuangan beliau kepada aliran-aliran yang menyimpang luar biasa. Aliran menyimpang itu sedikit. Mungkin 10 orang, 20 orang, ya 1 juta, 2 juta. Tapi tidak mungkin mayoritas umat Rasulullah ini, tidak mungkin, Pak. Hari ini, Pak, umat Islam di dunia itu ada 1,5 miliar. Kalau tidak percaya hitung sendiri, Pak. Kalau saya percaya itu berdasarkan hasil sensus yang sama dengan kita, Pak. Yang akidahnya mengikuti Imam Asy'ari Maturidi. Yang fikihnya mengikuti 4 mazhab. Tasawufnya ikut Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Semua mayoritas itu, Pak, sama dengan kita, Pak. Maka berdasarkan hadis ini, Pak, tidak mungkin
Tidak mungkin apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama itu sesat bersama-sama. Tidak mungkin, Pak. Saya lebih percaya dengan ijtihadnya para kiai, para ulama, para habaib. Meskipun ada orang yang hanya bermodalkan dengan satu hadis, kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Ketemu orang tahlilan, kullu bid'atin dolalah. Ketemu dengan orang selamatan, kullu bid'atin dolalah. Ketemu orang dengan tawassulan, kullu bid'atin dolalah. Ini hadisnya kok kullu bid'atin dolalah saja ini, Pak. Padahal hadis itu banyak, Pak. Rupanya mereka yang tidak tahu dalil, Pak. Mereka yang sedikit pengetahuannya, Pak. Dan yang memiliki dalil banyak itu adalah sekali lagi para ulama kita, wabil khusus di dalam madhab Syafi'i. Sekali lagi, di Banjar ini, Pak, di Kalimantan Selatan ini, Pak, ada pondasi yang begitu kuat. Beliau adalah Syekh Arsyad Al-Banjari dan seluruh zurriyahnya yang terus mempertahankan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Demikian halnya di tanah Banjar ini, Pak. Juga ada banyak habaib zurriyah Rasulullah yang kemudian kita selalu diingatkan dalam Nazam Al-Barzanji. Ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ar syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fiz. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. عطفة يا جيرة العالم. Keluarga zuriyah Nabi yang telah disucikan oleh Allah itu, Pak. Hum amanul ard. Merekalah yang menjadi pengaman di bumi ini, Pak. Terlebih setelah dari Yaman Habib Umar, Pak. Kemudian di Jawa ada pondok Dalwa yang didirikan oleh Habib Hasan Baharun. Luar biasa sekarang kiprah habaib. Mendakwahkan ajaran ahli sunnah. Menjadi benteng ajaran ahli sunnah. Syubbihu bil anjumiz zuhuri. Keturunan dari baginda Rasulullah itu diibaratkan seperti bintang-bintang yang bersinar. Dulu, Pak, orang-orang yang di laut itu, Pak, ketika belum ada GPS, ketika belum ada kompas, yang menjadi petunjuk hidup itu adalah bintang-bintang itu, Pak. Yang kalau kemudian kita dalam kehidupan ahli sunnah adalah para habaib dan para ulama kita, Pak. Yang hari ini mereka semua mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, mari para guru kita dari kalangan para ulama dan para habaib kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita, Pak, untuk menjadi sekali lagi pedoman hidup, karena merekalah yang memiliki nasab dan memiliki keilmuan yang bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah 1 jam, saya mohon maaf yang tak terhingga. Kalau ada tutur kata pula, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, Pak. Kalau terlalu lama, saya khawatir bapak-bapak sudah bosan, karena wajah saya bukanlah wajah baby face, tetapi wajahnya wajah baby shark. Apa baby shark itu, Pak? Ya pokoknya kalau masuk TV kurang pantas gitu aja lah, Pak. Tetapi sekali lagi karena saya ditunjuk oleh panitia, maka saya tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar bertabarruk. Kalau ada dalil yang salah, saya mohon maaf. Tolong diluruskan. Tetapi kalau memang apa yang saya sampaikan sudah benar, tidak lain saya hanya menyampaikan apa yang telah ditulis oleh para ulama kita, baik ulama dari Yaman, ulama dari Mesir, bahkan dari ulama negeri kita sendiri, yakni dari Indonesia.
Mohon maaf yang tak terhingga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.